Babak 431 kemenangan instan. 1, 2, 3, 4, 5. Dia adalah Raja Roh 5 Cincin. Seru Su Xiaoyan. Gu Yue melompat ke tindakan, mengirimkan rentetan es menuju Sun Runyu. Awalnya, Sun Runyu menahan diri untuk tidak menyerang anak-anak, wajah-wajah muda mereka berfungsi sebagai pengingat. Tapi itu berubah begitu mereka semua mengungkapkan cincin jiwa mereka, masing-masing mengejutkan 3. Dia menggertakkan giginya, cincin jiwanya yang kedua menyala ketika kabut mengembun menjadi tetesan air yang lebih besar dan lebih dapat dibedakan. Tetesan-tetesan merobek jalannya ke depan dalam gelombang besar, udara mendesis di belakang mereka. Kekuatan 5 cincin jiwa tidak bisa disangkal. Bahkan jika jiwa bela diri dan jiwa roh Sun Runyu tidak biasa, kekuatan jiwanya masih kuat duduk di peringkat 51. Dialami dengan kekuatan jiwa, gelombang tetesan air membentuk penghalang yang tidak bisa ditembus menghalangi es yang masuk. Setiap tetesan adalah bola meriam mini, yang meledak karena tabrakan menjadi semprotan kabut halus, lapisan kedua untuk perisai kuatnya. Ini adalah kekuatan Raja Jiwa. Namun, kekuatan seperti itu tidak bisa mempersiapkannya untuk apa yang terjadi selanjutnya. Begitu cincin jiwa pertama Gu Yue menyala, Sun Runyu merasakan kendali atas elemen air yang terkoyak darinya. Ini adalah efek dari elemental tide milik Gu Yue. Setelah beberapa saat penyelidikan, ia memiliki gambaran yang jelas tentang jiwa bela diri Sun Runyu. Itu kabut, dan meskipun di permukaan itu tampaknya jiwa elemen air murni, dia bisa tahu pada kenyataannya itu bukan. Kalau tidak, dia tidak harus puas dengan 4 cincin jiwa kuning. Yang mengatakan, dia masih bisa mengganggu kendalinya. Detik berikutnya, lingkaran cahaya emas muncul di bawah Sun Runyu. Kabut yang menyelimutinya tenggelam ke tanah, ditelan oleh cahaya keemasan. Pucat-pucat merayap padanya saat menyadari apa yang terjadi. Efektivitas jiwa bela diri kabutnya secara alami anjlok tanpa air di udara. Tanpa peringatan, sinar pedang menyerempet perutnya dan dia tersentak kembali dari sensasi. Pada saat yang sama, dia merasakan aura tajam menjulang di belakangnya, ujung belati tajam menusuk lehernya. Cahaya keemasan dari bawah menyala saat rantai ditembak dan melilit tubuhnya dalam pelukan yang erat. Dengan Sun Runyu terikat oleh belenggu cahaya bintang Su Xiaoyan, jiwa bela dirinya tidak berguna, kesimpulan pertempuran sudah tercapai. Wu Zhangkong menderita karena taktik ini ketika dia menjadi jiwa kaisar, jadi raja jiwa seperti Sun Runyu tidak akan mendapat kesempatan. Yakin akan kemenangan mereka, Gu Yue berhenti menyerap elemen air di sekitarnya dengan elemental tide. Cahaya keemasan di bawahnya juga memudar. Bocah yang menutupi wajahnya pada awalnya melangkah maju, Tang Wulin melangkah maju, 3 cincin jiwa ungu melayang di sekitarnya. Maaf. Saya tidak bisa menahan diri ketika melihat roh bela diri unsur, kata Tang Wulin dengan wajah menyesal. Dia telah menggunakan Blue Silver Golden Array untuk menghilangkan elemen air di sekitar Sun Runyu. Apa yang kalian lakukan? Ini adalah pagoda roh. Sun Runyu sepenuhnya waspada sekarang, rasa takut merayap ke dalam hatinya. Para remaja di hadapannya cepat dan tegas dalam serangan mereka. Dia tidak bisa mengikuti mereka. Kerja tim mereka luar biasa, melebihi pemahamannya. Kapan anak-anak sekarang menjadi begitu kuat? Namun, yang benar-benar mengejutkannya adalah kenyataan bahwa mereka tidak takut dan mudah. Dia tidak tahu apa yang akan mereka lakukan padanya. Mereka bahkan mungkin memukulinya sampai mati di tempat. Dia tidak tahan untuk itu. Dia bahkan belum punya istri. Tang Wulin melirik sosok Wu Zhangkong yang jauh, lalu mengembalikan perhatiannya kepada teman-temannya. Xie Xie dan Ye Xinglan mundur pada kata-kata yang tak terucapkan di matanya. Sun Runyu merasakan tubuhnya kembali normal, kekuatan jiwanya beredar di dalam dirinya dengan mantap sekali lagi. Tang Wulin tersenyum menawan saat dia berjalan. Maaf tentang itu, Paman. Kami dikirim oleh akademi kami untuk mencari lawan dalam pertempuran, seperti itulah keadaannya. Tolong jangan marah. Kami tidak punya niat untuk melukaimu. Sun Runyu tidak bisa memahami apa yang didengarnya. Pikirannya bekerja keras untuk memahami situasi. Dalam hati, dia merasa lega. Setidaknya mereka tidak keluar untuk membunuhnya. Dia mendengus, lalu berlari dengan gusar. Dia tidak punya wajah untuk tinggal di sini lagi. Tang Wulin tersenyum pahit saat dia melihat siluet Sun Runyu yang pergi. Kalian, itu berhasil, bukan? Kami tidak punya banyak waktu, jadi berhentilah mengeluh, kata Ye Xinglan. Yah, kurasa karena Guru Wu tidak menghentikan kita, tidak apa-apa. Kami memiliki angka di pihak kami juga, jadi kami tidak menang sendirian. Kami hanya akan melakukannya lagi jika harus, gumam Gu Yue. Kami menyebabkan keributan. Para penegak hukum pagoda roh seharusnya sudah berada di jalan mereka. Petugas penegak rata-rata memiliki 4 cincin dan pilot Misha. Ada 3 orang per patroli. Rahang Tang Wulin terjatuh.
Kamu bahkan akan berkomplot melawan bangsamu sendiri. Gu Yue menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan memutar kepalanya, helai tengah malam berkibar di tiup angin. Aku belum pernah bertarung dengan Meisha sebelumnya. Pipi Tang Wulin mulai berkedut karena sikapnya yang tabah. Dia mulai menyesal bekerja dengan mereka. Siapa yang berani membuat gangguan di pagoda surga Do Spirit? Sebuah suara elektronik bergema di seluruh area. Sesaat kemudian, 3 sosok besar berdesing. Satu berwarna ungu, dan 2 lainnya berwarna kuning. Total 3 Meisha. Seperti yang dikatakan Gu Yue, 1 skuadron dari 3 Meisha telah tiba. Tapi dia gagal memprediksi salah satu dari mereka akan menjadi Meisha ungu. Meisha ungu memimpin trio. Tingginya sekitar 8 meter dengan tubuh yang ramping dan tampak halus. Alih-alih meriam jiwa, itu dipersenjatai dengan sepasang pedang raksasa. Perwira militer umumnya hanya mengeluarkan Meisha kuning karena Meisha ungu dianggap sebagai Meisha pribadi. Karena mahalnya pembuatan Meisha ungu, hanya organisasi kaya seperti Pagoda Roh yang mampu menciptakannya untuk staf mereka. Meisha ungu dirancang khusus untuk master jiwa tunggal untuk memaksimalkan efek penguatan daya. Sebagai contoh, seorang pilot dengan 4 cincin akan memiliki daya tembak dari Raja Roh 5 cincin, dan pertahanan yang bahkan lebih tinggi. Sadar akan semua ini, Tang Wulin memucat begitu Meisha ungu muncul. Setelah mendarat, para pilot membeku saat melihat anak-anak. Mereka datang untuk menyelidiki daerah tersebut setelah radar mereka mengambil gejolak kekuatan jiwa, penggunaan kekuatan jiwa dan senjata jiwa yang dilarang dalam radius 1 km dari Spirit Pagoda. Tapi mereka tidak pernah menduga pelakunya adalah anak-anak. Apa yang kalian lakukan? Siapa yang menyalakan alarm kekuatan jiwa? Tanya si Black Meisha ungu. Itu dia. Ye Xinglan menusukkan jarinya ke Tang Wulin. Ekspresi Tang Wulin membeku. Saya dijebak. Ye Xinglan menyeringai. Pesannya jelas, dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah tanggung jawabnya sebagai kapten untuk menghadapi situasi ini. Kamu. Meisha ungu menunjuk ke Tang Wulin. Ikutlah bersamaku. Sisanya pergi mencari gurumu. Bab 432 Penyerangan. Tang Wulin tersenyum pahit, menarik anggota tubuhnya lebih dekat ke tubuhnya untuk menunjukkan ketundukan. Maaf, petugas penegak paman, saya membuat kesalahan. Tolong jangan bawa saya masuk. Saya berjanji tidak akan melakukan ini lagi. Ye Xinglan membelah sisinya dengan tawa. Orang ini. Petugas penegak mendengus. Aturan Pagoda Roh ketat dan kamu tidak akan mendapatkan perlakuan khusus. Ikutlah bersamaku. Jangan khawatir. Anda hanya perlu menjelaskan kisah Anda dengan benar dan meminta guru Anda menjemput Anda. Hukumanmu tidak akan terlalu keras. Tang Wulin mendongak dan melototkan matanya yang besar. Berapa banyak yang tidak terlalu keras? Petugas penegak hukum semakin tidak sabar. Paling-paling, kamu hanya akan didenda. Didenda. Suara Tang Wulin naik 1 oktav. Aku tidak punya uang, tapi aku punya hidup. Uang adalah hidupku. Anda bisa mendapatkannya di atas mayat saya. Tang Wulin berbalik dan berlari menjauh, teriakannya membuntutinya seperti jubah tua. Saat melihat sosok Tang Wulin yang melarikan diri, petugas penegak dalam Meisha ungu mendengus kaget. Bukankah anak-anak seusianya biasanya melihat ke pilot Meisha? Kenapa dia begitu tidak menurut? Dia mengejar Tang Wulin sepersekian detik kemudian. Aturan adalah aturan. Dia tidak bisa membiarkan Tang Wulin melarikan diri. Namun, ia terpisah dari 2 patrolinya dengan melakukan itu. Tanpa bertukar kata, anggota tim Tang Wulin lainnya menikam. Ye Xinglan menerkam seperti seekor citah, seekor Meisha kuning yang menjadi mangsanya. Udara di sekitarnya berderak dengan panas terik sementara Gu Yue menyulap bola api yang sangat besar. Dengan bunyi sekejap itu merobek udara ke arah Meisha kuning lainnya. Sementara itu, Xie masuk ke dunia gaib, merek tembus pandangnya sendiri. Dalam satu gerakan cair, Su Xiaoyan mengangkat tongkat esnya dan tombak es muncul di udara. Dengan perhatian mereka masih terfokus pada pemimpin mereka, pilot Meisha gagal bereaksi terhadap serangan. Yang pertama mencapai mereka adalah Ye Xinglan. Star God Sword-nya bersinar terang saat dia mengacungkannya dan menggunakan keterampilan jiwanya yang pertama, Sword God Star. Pada saat itu, dia menjadi satu dengan pedangnya. Dalam hal kekuatan jiwa, Ye Xinglan adalah yang terkuat di tim mereka, diambang memperoleh cincin jiwa keempatnya. Dia lebih cepat daripada tipe agility seperti Xie. Selain itu, dia adalah pembangkit tenaga listrik ketika datang untuk memerangi kekuatan. Bahkan Yue Zhenyu merasa khawatir menghadapinya. Begitu dia melepaskan kekuatannya, nasib Meisha kuning sudah disegel. Meisha hampir tidak bisa mengangkat lengan untuk memblokir serangannya. Jeritan logam memenuhi udara saat tumbukan, gelombang cahaya bintang meledak terang dan menyilaukan. Itu mendorong kembali lengan Meisha, padat dan berdenyut dengan kekuatan jiwa.
Ye Xinglan mendorong bumi dengan kakinya saat cincin jiwa ketiganya menyala, udara sejuk membuat jalan bagi tubuh mobilnya. Ini adalah serangannya yang paling kuat. Maut mungkin berkumpul di pedangnya dan kekuatan jiwanya berkobar. Dia bisa mendengar alarm berbunyi di pagoda roh yang jauh. Dia tidak bisa membuang waktu. Pada saat yang sama, bola api Gu Yue datang menghembuskan nafas dari targetnya. Tapi Misha kuning lainnya lebih cepat bereaksi. Itu mengangkat lengan kanannya dan memanggil perisai energi. Setelah tabrakan, bola api meledak menjadi percikan api. Namun, Gu Yue tidak berhenti di situ. Dia menembakkan serangan bola api, bilah angin, dan es. Misha berjongkok dan bersembunyi di balik perisai saat ia mengambil meriam jiwa 4 barel. Membidik. Dicampur di antara es adalah tombak es. Tiba-tiba melaju cepat, melesat melewati perisai energi Misha, dan menabrak lengan pembawa meriam. Ini hancur menjadi semprotan es halus yang mendarat di lengan tersebut dan membeku di tempatnya. Xie muncul dari udara tipis di belakang Misha ini. Dengan menunjukkan celah di baju zirah, dia menusukkan belati ke kelemahan, lengan dan senjata mengaburkan gerakan. Meskipun Misha sangat lapis baja, armor yang satu ini terkonsentrasi di depannya. Sebaliknya, itu tidak akan hemat energi. Kelemahan Misha adalah salah satu hal pertama yang diajarkan Akademi Shrek. Xie menggali belati lebih dalam ke dalam armor dan memutuskan salah satu kabel pusat untuk mengoperasikan Misha. Dalam sekejap mata, lampu-lampu Misha redup dan gerakannya melambat hingga berhenti, meninggalkannya sebagai bebek yang duduk untuk pemboman unsur yang masuk. Ledakan besar dampak mengejutkan pilot Misha ungu selama mengejar Tang Wulin. Pilot mengalihkan perhatiannya ke belakang ketika dia melanjutkan pengejarannya. Tepat pada saat itu, Tang Wulin menggali kakinya ke tanah dan memutar tubuhnya. Dia mendorong tangannya ke langit untuk mencegat tangan raksasa Misha. Cahaya keemasan menyelimutinya saat cincin jiwa emas yang bersinar naik dari kakinya. Itu adalah tubuh naga emas. Dengan pilot Misha ungu terganggu, Tang Wulin mengambil kesempatan untuk meraih tangannya dan melemparkannya ke atas bahunya, berkat kekuatannya yang luar biasa. Sebelum menabrak tanah, Misha memanggil perisai energi di punggungnya. Itu berhenti hanya tabrakan. Pada saat yang sama, Misha melepaskan ledakan listrik di Tang Wulin. Seuntai rumput blue silver emas melesat keluar dari tanah, melambungkan Tang Wulin ke udara dan keluar dari bahaya. Misha ungu mendorong tanah dengan satu tangan dan memperbaiki posisinya. Sebuah goresan tajam, dan itu menghunuskan dua pedang raksasa dari punggungnya, mencengkeramnya dengan tangan mekanis besar. Tetap saja, Tang Wulin tidak mundur untuk berkumpul kembali dengan teman-temannya. Dia ingin membelikan mereka cukup waktu untuk mengalahkan dua Misha kuning. Bertempur melawan tiga Misha yang bekerja sama mengejar kekalahan. Pilot-pilot dari Spirit Pagoda ini berpengalaman dalam kerja tim, tidak diragukan lagi. Dia mendesak esensi darahnya mengalir terbalik, memanggil kekuatan naga emas mengejutkan surga. Raungan drakonik mengguncang udara. Tangan kanannya berubah menjadi cakar naga, terbungkus benang cahaya bintang, sarung tangannya termanifestasi di belakang mereka. Ini adalah pertarungan pertamanya melawan Misha. Tidak memberikan semua adalah panggilan untuk kegagalan. Aura Tang Wulin berkobar dan sisik naganya berkilau cemerlang, menyaingi matahari. Seperti sambaran petir, dia melesat maju dan melemparkan pukulan. Kepala naga raksasa bermanifestasi di depan tinjunya, meledak dalam nyala emas. Misha ungu mengayunkan pedangnya pada serangan itu seperti akan terbang. Bagaimanapun, itu hanya pemogokan anak-anak. Bahkan jika anak itu luar biasa, pilot harus berlatih menahan diri. Saat pilot menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam Misha dan memanggil roh jiwanya, listrik berkedip sepanjang pedang. Ini adalah perpaduan antara teknologi dan kekuatan seorang master jiwa. Udara dalam radius 10 meter bergerak dengan listrik, bau astringan kental dan menyebar. Pedang mengetuk kembali Tang Wulin dengan ledakan, tetapi Misha itu juga tidak keluar tanpa cedera. Sebelum ini, Tang Wulin telah mengalahkan macan putih neraka Wuxiduo dengan naga emas mengejutkan surga. Meskipun perpaduan Misha ungu dan pilotnya sekuat Raja Jiwa, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Hell White Tiger. Misha menyilangkan pedangnya membela diri, menjaga terhadap pembombardan kekuasaan dari naga emas mengejutkan surga. Namun, drakonik itu mungkin masih membuatnya tidak seimbang. Seuntai rumput blue silver muncul dari tanah dan membentuk pegas darurat di belakang Tang Wulin, memantulkannya langsung ke arah Misha dengan kecepatan luar biasa. Sekali lagi, Misha menghasilkan sikap bertahan, memanggil perisai energi penuh. Tapi itu tidak berhasil. Dalam sekejap mata, Tang Wulin mencapai Misha dan menusukkan cakarnya ke perisai. Dengan bantuan kekuatan jiwanya, efek menghancurkan cakar, dan sarung tangannya, ia dengan mudah merobeknya. Babak 433 berbicara dengan benar. Cakar Tang Wulin menghantam Misha ungu, memaksa Misha ungu mundur dan meninggalkan 5 luka dalam pada armor dada.
Pertempuran lainnya selesai juga. Salah satu mesia kuning memiliki kabel pusat terputus oleh Xie, sementara yang lain telah dipenggal oleh keterampilan jiwa ketiga Ye Xinglan, Starfall Sword. Dia telah turun seperti meteor, menghancurkan penghalang mesia dengan tebasan pedangnya dan menghancurkan kepalanya. Untungnya bagi pilot, kokpit terletak di batang tubuh mesia sehingga ia hanya melompat ketakutan karena kehilangan penglihatan yang tiba-tiba. Berhenti. Suara Tangulin memotong kekacauan medan perang. Dia mengusap cakarnya di depannya. 5 balok emas gelap melesat dan merobek bumi, meninggalkan garis-garis dalam di tanah. Mesia ungu langsung berhenti di tengah serangan baliknya. Tangulin hanya melepaskan tembakan peringatan. Jika Mesia ungu mengambil Dreadclaw Golden Dragon-nya, pilot akan terluka parah jika tidak segera mati. Pertempuran selesai secepat itu dimulai. Dalam hal kekuatan absolut, tim Tangulin yang beranggotakan 6 orang tidak bisa dibandingkan dengan 3 Mesia. Namun, para Mesia tidak bertarung dengan potensi mereka sepenuhnya. Melihat bahwa lawan mereka adalah anak-anak, mereka telah meremehkan mereka dan tim Tangulin mengambil keuntungan penuh dari ini untuk melancarkan serangan mendadak dan mengamankan kemenangan. Tidak ada yang akan mengharapkan sekelompok anak-anak untuk menyerang skuadron patroli Mesia. Pilot Mesia kuning tidak bisa menerima kekalahan mereka. Mereka bahkan belum mengeluarkan kemampuan penuh dari perisai energi mereka atau memiliki kesempatan untuk meluncurkan serangan balik sebelum mereka menjadi lumpuh dalam sekejap. Pilot Mesia ungu memendam perasaan yang sama. Pilot telah meremehkan Tangulin, dan ini adalah kesalahan yang mahal. Dia tidak bisa bereaksi pada waktunya untuk serangan tiba-tiba Tangulin dan penampilan baju perang. Di bawah pengaruh sarung tangannya, cakar naga emas Tangulin 2 kali lipat dalam kekuatan serangan. Itu bisa dengan mudah merobek lubang di perisai Mesia ungu. Lebih jauh lagi, dia memiliki Golden Dragon Shocks the Heavens, membantunya meraih kemenangan. Hanya siapa kalian, anak-anak? Tanya pilot Mesia ungu itu. Ketakutan, kemarahan, dan kewaspadaan bercampur dalam suaranya. Tangulin berdiri tegak, tanda-tanda ketakutannya sebelumnya hilang. Apakah kamu menyadari kesalahanmu? Kesalahan. Pilot itu terkejut dengan kepercayaan pada suara Tangulin. Tangulin mengangkat dagunya dengan benar. Kami adalah penegak yang dikirim oleh markas besar untuk mengevaluasi kemampuan para penegak lokal untuk beradaptasi dengan situasi baru. Kamu mengecewakan. Hanya karena kami anak-anak kecil, Anda meremehkan kami dan mengabaikan untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa kami bermusuhan. Apakah saya perlu mengingatkan Anda bahwa penguasa roh jahat melancarkan serangan teroris belum lama ini? Para penguasa jiwa jahat itu unggul dalam menyamarkan diri mereka sendiri. Jika Anda semua sangat lemah, lalu apa yang akan Anda lakukan ketika bahaya benar-benar datang? Kami hanya di sini untuk membuat Anda semua di kaki Anda. Kembali dan renungkan ini, lalu tulis laporan ke kantor pusat. Dipahami. Punggung pilot berkeringat dingin. Dia tidak bisa tidak percaya Tangulin. Mereka begitu muda namun begitu kuat dan tidak pernah melakukan pukulan mematikan sepanjang pertempuran, meskipun berada dalam posisi yang sempurna untuk melakukannya. Kemudian Tangulin mengatakan mereka dikirim oleh markas Spirit Pagoda. Itu adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal di benaknya. Saat pilot merenungkan semuanya, Tangulin memberi isyarat kepada teman-temannya. Baik, kami sudah selesai di sini. Kami masih memiliki banyak kota untuk dikunjungi. Gu Yue, tunjukkan pada mereka ide kita. Gu Yue langsung mengerti apa yang dilakukan Tangulin. Dia mengeluarkan lencananya dan menunjukkannya kepada petugas penegak hukum. Saat pemimpin patroli melihat lencana, keraguan yang hilang menghilang. Tapi sekarang dia terikat lidah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa mengakui telah melakukan kesalahan kepada anak-anak. Kokpitnya terbuka dan dia melompat keluar. Saya M. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Cukup lapor ke kantor pusat. Saya harap ini adalah pertama dan terakhir kali Anda membuat kesalahan seperti itu. Saya tidak ingin mengulangi kejadian ini. Tangulin bertindak dengan kesungguhan seorang dewasa muda. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi dengan kepala terangkat tinggi. Teman-temannya dengan tenang mengikuti jejaknya. Tangulin berdiri di kepala. Gu Yue dan Ye Xinglan ada tepat di belakangnya, dan di bagian paling belakang adalah Xie, Su Lizi, dan Su Xiaoyan. Keenam dari mereka membentuk segitiga dan pergi dengan kepala terangkat tinggi. Pada saat itu, sosok berlari keluar dari pagoda roh dan pergi ke tempat keributan, lebih dari selusin Mesia mengikuti di belakangnya. Ketika mereka mendekati tempat kejadian, mereka melihat 3 Mesia yang rusak parah. Anehnya, tidak ada pilot yang terluka. Mesia mendarat sementara anggota staf berbondong-bondong. Saat Tangulin memimpin teman-temannya di sudut dan tidak terlihat oleh anggota Spirit Pagoda, dia menggeram, lari. Lalu dia memesannya ke arah kota. Teman-temannya berlari mengejarnya dalam lari gila melarikan diri dari tempat kejadian.
Mereka berlari selama lebih dari 10 menit, zigzag melintasi gang-gang kecil dan jalan-jalan utama sampai mereka berakhir di sebuah kafe. "Bos, aku benar-benar mengagumimu," kata Xie. Meskipun sudah lama, dia tidak kehabisan napas atau lelah. Lagi pula dia tipe agility. Dia menatap Tang Wulin dengan mata penuh kekaguman. Gu Yue terkikik. "Untuk apa kamu mengaguminya?" Xie tersenyum aneh. Tentu saja itu kemampuannya untuk mengatakan kebohongan yang berani dengan wajah lurus. "Jika saya salah satu dari pilot itu, saya akan percaya juga padanya." "Gu Yue, apakah benar ada penegak seperti itu di markas Spirit Pagoda?" "Memang ada, tetapi departemen penegakan masing-masing cabang independen satu sama lain untuk sebagian besar. Lain kali, kita harus mengatakan kita pengawas. Pengawas memiliki yurisdiksi atas semua cabang, sehingga akan lebih dipercaya." "Lain kali? Lain kali apa?" Tang Wulin menggerutu. "Tidak mungkin aku akan membujuk kalian keluar lain kali. Apakah kalian tahu betapa berbahayanya itu? Jika kami ditahan, apa yang akan terjadi pada ujian kami?" "Oh benar Gu Yue, dari mana lencana Spirit Pagoda Anda berasal? Bukankah itu disita?" Gu Yue terdiam beberapa saat sebelum berbicara. "Kamu harus mengakui, itu berhasil. Kami menyelesaikan tugas kami dengan sangat cepat. Kita bisa menuju ke stasiun kereta untuk pergi ke kota berikutnya segera. Adapun lencana, saya membuatnya sendiri." Tang Wulin mengerang. "Jika Spirit Pagoda memperingatkan cabang-cabang lain dan mendapat kerja sama dari pejabat kota untuk menyegel kita, apakah menurutmu kita masih bisa berlari?" Gu Yue tersenyum. "Itu tidak akan terjadi. Mereka masih harus memberi wajah kepada guruku. Ini kesalahan mereka karena tidak membantu kami dengan ujian kami di tempat pertama. Selain itu, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kebohonganmu juga sangat bagus. Kami mungkin bukan pengawas yang sebenarnya, tetapi pelajaran yang kami ajarkan kepada mereka masih berlaku. Pagoda Roh tidak akan peduli tentang sesuatu yang sekecil ini." Pada saat itu, pintu terbuka dan Wu Zhangkong masuk ke kafe. Dia berjalan lurus ke meja Tang Wulin dan duduk. "Guru Wu," mereka semua menyambutnya dengan hormat. Sudut mulut Wu Zhangkong berkedut hampir tanpa terasa. Tang Wulin dengan hati-hati bertanya, "Guru Wu, kami melewati bagian ujian ini, kan?" "Secara teknis, ya," kata Wu Zhangkong. Tang Wulin menghembuskan nafas lega. "Itu bagus kalau begitu." Wu Zhangkong melihat keluar jendela, mengalihkan pandangannya. Tapi dia tidak cukup cepat. Tang Wulin telah melihat tawa di mata Wu Zhangkong sebelum dia bisa menyembunyikannya. Apakah dia berusaha untuk tidak tertawa? Sangat. Sebenarnya, Wu Zhangkong tidak tahu harus tertawa atau menangis. Murid-muridnya ini terlalu berani. Pertama-tama mereka menimbulkan keributan besar di Pagoda Roh setempat, kemudian Tang Wulin melangkah maju dan menunjukkan akalnya dan berbicara tentang jalan keluar masalah mereka. Jika anak ini tidak tumbuh dengan berani dan bijaksana, maka dia akan berakhir sebagai penjahat ganas. Perhatian Wu Zhangkong terfokus pada Tang Wulin. Tidak diketahui Tang Wulin, Wu Zhangkong berencana keras mendisiplinkannya. Setelah mengambil beberapa minuman dan memakan roti babi sulizi, semua orang kembali dalam kondisi prima. Di bawah saran Tang Wulin, mereka membeli pakaian lokal untuk berbaur dan mencari bagian. Setelah berganti pakaian, mereka menuju stasiun kereta. Namun, ketika mereka tiba, mereka terkejut menemukan bahwa stasiun itu ditutup. Pada saat itu, Tang Wulin ingat bahwa serangan teroris baru saja pagi ini. Heavendow City masih waspada tentang hal itu. Wajar jika stasiun kereta ditutup. Masalahnya adalah, mereka tidak tahu kapan itu akan dibuka kembali. "Apa yang harus kita lakukan?" Gu Yue bertanya pada Tang Wulin. Sebuah ide muncul di kepalanya. "Ada yang tahu cara mengemudi?" "Ya," kata Xie. Tang Wulin mengangguk. "Baik, mari kita menyewa mobil dan pergi ke kota berikutnya. Mereka tidak bisa membuang waktu. Jika mereka tidak bisa naik kereta, maka mereka hanya bisa mengemudi. Mengemudi mungkin tidak secepat kereta, tetapi itu lebih baik daripada menunggu waktu yang tidak ditentukan untuk stasiun dibuka kembali. Selain itu, stasiun kereta api adalah pusat kegiatan manusia. Pagoda Roh mungkin mengirim orang ke sana untuk mencari mereka." Bab 434 Kehilangan Wajah. Di sebuah ruang konferensi yang terletak di dekat puncak Heavendow Spirit Pagoda, lebih dari selusin eksekutif tingkat tinggi duduk terpaku pada layar besar, beberapa mengenakan beberapa helai rambut abu-abu dan yang lainnya lebih maju di tahun-tahun mereka. Di layar diputar rekaman pertempuran antara 6 anak dan 3 Mesya. Video tersebut memiliki resolusi tinggi dan audio yang jernih, milik perangkat perekam Mesya. "Kami adalah penegak yang dikirim oleh markas besar untuk mengevaluasi kemampuan para penegak lokal untuk beradaptasi dengan situasi baru. Kamu mengecewakan.
Hanya karena kami anak-anak kecil, Anda meremehkan kami dan mengabaikan untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa kami bermusuhan. Apakah saya perlu mengingatkan Anda bahwa penguasa roh jahat melancarkan serangan teroris belum lama ini? Para penguasa jiwa jahat itu unggul dalam menyamarkan diri mereka sendiri. Jika Anda semua sangat lemah, lalu apa yang akan Anda lakukan ketika bahaya benar-benar datang? Kami hanya di sini untuk membuat Anda semua di kaki Anda. Kembali dan renungkan ini, lalu tulis laporan ke kantor pusat. Begitu pemimpin gerombolan anak-anak menyampaikan kata-kata ini, ia pergi dengan tenang dalam perjalanan. Tidak sekalipun dia melirik ke belakang. Ekspresi ragu muncul di wajah semua orang yang hadir. Pagoda Master, apakah Departemen Penegak Mabes memiliki yurisdiksi atas kita? Bukankah itu pekerjaan Departemen Pengawas? Tanya seorang lelaki parubaya, matanya menatap lelaki tua di ujung meja. Bukankah itu yang dia katakan salah? Penatua mendengus. Lupakan latar belakang anak-anak ini untuk saat ini. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah kata-kata mereka tidak benar? Bagaimana Departemen Penegakan Hukum kita begitu longgar sehingga mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan anak-anak? Ada serangan teroris sebelumnya hari ini. Dan menurut sumber yang dapat dipercaya, seorang guru jiwa jahat menyerang stasiun kereta sesudahnya. Saya sudah mengirim beberapa orang untuk penyelidikan internal. Jika standar Departemen Penegakan kami benar-benar turun sangat rendah, maka semua orang di sana bisa melupakan gaji mereka. Seluruh ruangan kehilangan lidah karena amarah. Naikkan tingkat siaga Departemen Penegakan menjadi oranye. Kami akan menggunakan investigasi internal untuk memeriksa keadaan. Sekarang saya berpikir tentang itu, tidak cukup hanya dengan 3 pilot untuk menulis laporan. Mintalah semua orang di Departemen Penegakan menulis juga. Dan gandakan pelatihan mereka. Dimengerti. Pertemuan itu ditunda dan suasana berat di ruangan terangkat saat semua orang keluar. Semua orang kecuali Master Pagoda dan seorang pria parubaya. Apakah Phoenix Surgawi Douluo mengatakan sesuatu? Tanya Pagoda Master. Dia belum mengatakan sepatah kata pun. Sepertinya dia menyerahkannya pada kebijaksanaan kita dan tidak akan campur tangan dengan keputusan kita. Pagoda Master, haruskah kita menangkap anak-anak itu? Apakah kamu sangat suka kehilangan muka? Letakkan perintah rahasia pada masalah ini. Jangan sampai bocor ke publik. Oke. Anak-anak akhir-akhir ini benar-benar berani. Master Pagoda meliriknya. Kamu bilang mereka harus mengunjungi 10 kota untuk ujian mereka. Pria parubaya itu mengangguk. Itulah yang dikatakan Gu Yue padaku. Senyum licik menyelinap di bibir Pagoda Master. Pastikan ini tidak bocor ke cabang lain. Kami bukan satu-satunya yang akan kehilangan muka. Pipi pria parubaya itu bergerak-gerak. Pagoda Master, sikap macam apa itu? Master Pagoda akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan mendekati jendela, mengintip ke pemandangan kota. Kita sudah lama berdamai. Kami membutuhkan sesuatu untuk menempatkan kami pada kaki kami. Hanya 5 tahun lagi. Dia hampir tidak bisa merasakan kakinya. Atau bernafas, dalam hal ini. Meskipun terlihat panjang dan keras, Tang Wulin dan teman-temannya tidak dapat menyewa mobil. Setidaknya, mereka tidak dapat menemukan satu yang bisa membawa mereka keluar dari Heaven Door City. Tidak ada pilihan lain, mereka membeli mobil jiwa kecil seharga 800.000 kredit. Itu hampir semua uang yang diterima Tang Wulin dari pamannya, dan itu hanya cukup untuk satu mobil. Sedihnya, mobil ini hanya dapat memuat 5 orang dengan nyaman, yang merupakan masalah karena mereka memiliki 7 orang. Tepat setelah pembeliannya, Tang Wulin meminta maaf kepada Wu Zhangkong. Tidak ada ruang untuknya, bahkan tidak dengan semua orang berdesakan. Dia harus menemukan caranya sendiri. Xie adalah pengemudi, Su Lizhi mengendarai di depan, dan Tang Wulin duduk di belakang bersama ketiga gadis itu. Untungnya bagi Tang Wulin, gadis-gadis itu cukup kurus. Sial baginya, dia tidak. Dia mendapati dirinya menempel di jendela seperti spesimen aneh. Di sebelahnya duduk kue 3 lapis Gu Yue, Ye Xinglan, dan Su Xiaoyan dalam urutan itu. Xie adalah pengemudi yang memadai namun mengemudi tanpa lisensi. Dia memang punya satu, tapi tentu saja, itu telah disita bersama dengan barang-barang lainnya. Tidak ada pilihan selain bergantung padanya. Mereka hanya bisa menyilangkan jari agar tidak ketahuan. Ketika mobil melaju melalui jalan raya, Tang Wulin melakukan yang terbaik untuk mentolerir ketidaknyamanan. Bagian belakangnya begitu ramai sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Ketika kita sampai di kota berikutnya, bagaimana kalau aku mencari uang lebih banyak dengan menempa dan membelikan kami mobil yang lebih besar? Tang Wulin memaksakan senyum pahit. Gu Yue memutar matanya ke arahnya. Apakah kamu sudah mencoba menghindariku? Sebenarnya, Tang Wulin merasa cukup nyaman dengan wanita itu menekannya. Dia lembut dalam semua hal yang benar.
Gu Yue, apakah Anda menambah berat badan? Saya tidak ingat Anda begitu lembut. Mendengar kata-kata itu, Gu Yue mencambuk wajahnya yang memerah darinya, asap naik dari kepalanya. Xie terkekeh, melihat sekilas pertukaran itu dari kaca spion. Wulin, kau benar-benar tidak bersalah. Itu disebut pubertas. Itu normal untuk anak perempuan seusia ini untuk berkembang seperti itu. Diam! Teriak ketiga gadis itu bersamaan. Lizzie, bagaimana menurutmu? Apakah saya benar? Xie mengirim pandangan memohon pada Su Lizzie. Aku merasa agak mengantuk. Aku akan tidur siang. Tanpa sepatah kata pun, Su Lizzie menutup matanya dan pura-pura mendengkur. Ditekan ke pintu, Tang Wulin tidak punya pilihan selain menonton pemandangan terbang. Hatinya perlahan-lahan menjadi tenang. Aroma yang menyenangkan melayang ke arahnya. Berkedip keluar dari lamunannya, dia menyadari itu berasal dari Gu Yue. Dia menelan. Ya Tuhan. Xie benar. Dia benar-benar melewati masa puber, sudah mulai tumbuh. Desahan keluar dari bibirnya. Kami bukan anak-anak lagi. Kesuraman mengendap di hatinya, tebal dan berat seperti kabut. Sampai hari ini, Tang Wulin masih belum mendengar kabar dari ibu atau ayahnya, dan sebagai hasilnya melihat teman-temannya sebagai orang terpenting dalam hidupnya. Tidak ada yang terlalu berlebihan bagi mereka. Bahkan mengorbankan dirinya demi mereka tidak ada habisnya. Mereka adalah apa yang mendorongnya untuk hidup, apa yang memberi makna bagi hidupnya. Karena alasan ini, Tang Wulin takut kehilangan mereka dan apapun yang dapat mengubah fondasi hubungan mereka. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Wang Jinxi dan Zhang Yangzi telah meninggalkan kelompok mereka, dia berjuang dengan depresi. Dunia tampak tertutup kain kelabu, dingin saat disentuh. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Melihat perubahan suasana hatinya, Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan mengatur dirinya kembali dengan pola pikir positif. Tidak ada gunanya memikirkan masa lalu. Membosankan di sini. Mari kita bicarakan sesuatu, kata Tang Wulin. Dia telah mendapatkan kembali ketenangannya sekarang, hatinya adalah contoh dari kebajikan. Gu Yue meliriknya. Mereka masih saling menempel, sisi ditekan ke samping. Dia yang mendorongnya ke kursi dekat jendela dan menempatkan dirinya di antara dia dan gadis-gadis lain. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan niatnya. Semua orang tahu apa yang dia lakukan dan tidak berani menghalanginya. Mungkin mudah, anggota kelompok lainnya bisa mencium ketegangan seksual, terutama dari seberapa baik Gu Yue memperlakukan Tang Wulin. Satu-satunya hal yang membingungkan adalah seberapa sering dia berlari panas dan dingin, seolah-olah dia sengaja menjaga jarak darinya. Apa yang ingin kamu katakan? Armor perang. Aku seharusnya bisa menembus peringkat 40 ketika kita kembali dan mendapatkan jiwa roh lain. Kita bisa terus membuat baju perang, kata Ye Xinglan. Tang Wulin tertawa. Kami akhirnya jauh dari sekolah, jadi mari kita bicara tentang sesuatu yang tidak berhubungan. Baik, bagaimana dengan ambisi kita? Xinglan, kamu mulai. Ada apa dengan hatimu? Bab 435 Ambisi. Setelah hening sejenak, Ye Xinglan membuka mulutnya. Aku ingin tinggal di Shrek. Saya ingin tinggal di sana selamanya dan tidak pernah pergi. Saya mungkin telah diturunkan ke pengadilan luar, tetapi saya yakin saya akan kembali ke pengadilan dalam suatu hari. Setelah itu terjadi, aku akan bekerja keras untuk menjadi Master Armor Tempur dan salah satu wali akademi. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Sangat. Anda tidak ingin pergi keluar dan menjelajahi dunia. Aku masih bisa melakukan itu. Shrek Academy hanyalah sebuah tempat. Namun, sejak saat jiwaku bangkit sebagai pedang Stargot, para tetua klanku memberitahuku bahwa aku harapan dan masa depan klan. Mereka mengatakan kepada saya untuk tumbuh kuat dan merevitalisasi klan. Saya tidak tertarik dengan semua itu. Saya suka pedang, tapi saya tidak suka politik klan. Saya hanya menyadari apa yang sebenarnya saya inginkan ketika saya pergi ke Shrek. Saya suka segala sesuatu tentang Shrek. Kedamaian, ketenangan, suasana keseluruhan. Selama saya tetap menjadi bagian dari Shrek, klan saya tidak bisa memaksa saya untuk melakukan apapun. Saya ingin tinggal di sana selamanya. Xie tidak bisa membantu tetapi berkata, jadi pada dasarnya Anda ingin menjalani kehidupan seorang wanita muda yang pendiam. Ye Xinglan mengerang. Kamu mengerti. Tang Wulin tersenyum dan menoleh ke Su Xiaoyan. Bagaimana denganmu, Xiaoyan? Apa yang ingin kamu lakukan? Saya tidak begitu tahu. Saya hanya ingin mencari pria yang baik untuk menikah ketika saya dewasa. Maka saya akan menjadi ibu rumah tangga. Saya mendapatkan apa yang dipikirkan Xinglan. Saya juga tidak ingin terlibat dengan politik klan saya. Saya hanya ingin tetap hidup sebagai putri yang menganggur. Akan lebih bagus jika jiwa bela diri saya bukan varian cahaya bintang. Tidak ada ambisi, ya. Xie mendengus.
Aku bertujuan jauh lebih tinggi daripada kamu. Saya ingin menjadi salah satu dari Shrek Seven Monsters generasi ini. Sebuah generasi baru hanya dipilih untuk menggantikan yang lama setiap 50 tahun, dan saya mendengar bahwa generasi berikutnya dari Shrek Seven Monsters akan dipilih dalam 4. Siswa Shrek Academy yang berusia 25 atau lebih muda dapat bersaing memperebutkan satu tempat. Saya pasti akan berhasil. The Shrek Seven Monsters, kata Tang Wulin dengan kagum. Suasana penuh hormat memenuhi mobil hanya dengan menyebutkan judulnya. Saya ingin menjadi satu juga. Mata Ye Xinglan bersinar. Ada banyak bobot untuk nama Shrek Seven Monsters. Setiap generasi berfungsi sebagai landasan Akademi Shrek dan mungkin bahkan untuk seluruh dunia master jiwa. Tang San, pendiri legendaris Sekte Tang, telah memimpin generasi pertama dari Shrek Seven Monsters. Generasi itu merevolusi struktur kekuasaan di seluruh benua. Generasi berikutnya yang paling terkenal adalah Spirit Ice Douluo, Huo Yuhao. Mereka telah mengejutkan seluruh benua dengan prestasi mereka, dan kemudian Spirit Ice Douluo mendirikan Pagoda Roh. Judul Shrek Seven Monster adalah salah satu penghargaan terbesar di benua Douluo. Hanya siswa dari Akademi Shrek yang memenuhi syarat untuk mengambil jubah itu, dan bahkan kemudian, kesempatan itu bergantung pada keberuntungan. Seleksi untuk setiap generasi hanya datang sekali setiap beberapa dekade. Jika seseorang dilahirkan terlalu dini atau terlalu terlambat, mereka akan selalu kehilangan kesempatan mereka. Untungnya, Tang Wulin dan teman-temannya datang pada waktu yang tepat. Mereka bisa mencoba menjadi salah satu dari Shrek Seven Monsters. Satu-satunya downside adalah bahwa mereka hanya akan 18 ketika waktu seleksi tiba. Pada saat itu, mereka akan menghadapi para jenius dengan keuntungan hingga 7 tahun. Aku punya tujuan yang tinggi. Xie Xie menyatakan dengan bangga. Apa gunanya tujuan jika Anda tidak bisa mencapainya? Su Xiaoyan menusuknya. Xie Xie marah. Kamu siapa bilang aku tidak bisa? Saya akan mempertaruhkan segalanya di atasnya. Ini adalah tujuan hidup saya. Di mana Anda mendengar tentang semua ini? Tanya Tang Wulin. Dari Yuanen. Xie Xie menjawab tanpa sadar. Semua orang selain dia bersenandung dengan serius. Kalian. Xie Xie menatap mereka dengan malu. Ketika dia melakukannya, mobil itu melayang ke samping. Itu hampir mengenai pagar, tapi dia berhasil mengalihkan perhatiannya kembali ke jalan dan dengan panik membelok. Belokan tajam membuat yang lain tidak sadar. Gu Yue, khususnya, dilemparkan ke arah Tang Wulin. Dia jatuh kepadanya, memukul hidungnya, dan matanya berlinang karena rasa sakit. Awasi jalan, teriak Tang Wulin. Kamu bertanggung jawab atas 6 nyawa di sini. Gu Yue bergegas menggosok hidung Tang Wulin untuk meminta maaf. Xie Xie menggerutu, siapa yang menyuruh kalian membuat suara aneh seperti itu? Setelah situasi menjadi tenang sekali lagi, Su Xiaoyan bergeser ke depan di kursinya. Jadi, apakah kamu melakukan semua upaya untuk menjadi salah satu dari Shrek Seven Monsters dan mengejar Yuanen Yehui? Ya, dia sangat kuat. Bukankah dia membuat tujuan yang baik untuk diperjuangkan? Xie Xie berdalih. Tang Wulin tersenyum hangat pada perdebatan verbal sebelum berbalik ke Su Lizzie. Hei, Lizzie, bagaimana denganmu? Su Lizzie tersadar dari tidurnya yang pura-pura. Aku juga ingin tinggal di Shrek. Saya benar-benar malas dan Shrek cocok untuk saya, tetapi berhasil masuk ke Shrek Seven Monsters adalah impian pipa bagi saya. Selama saya bisa tinggal di sana, saya akan puas. Mengapa itu mimpi pipa? Tanya Tang Wulin. Ada seorang master jiwa tipe makanan di generasi pertama dari Shrek Seven Monsters, dan dia bahkan naik ke tingkat dewa pada akhirnya. Jika dia bisa, mengapa tidak Anda? Su Lizzie duduk tegak di kursinya dan berbalik untuk melihat Tang Wulin dengan kegembiraan di matanya. Wulin, apakah kamu benar-benar berpikir aku bisa melakukannya? Anda sedang berbicara tentang sosis besar Paman Oscar, kan? Tang Wulin mengangguk. Aku membaca bahwa dia bekerja sekeras yang dia bisa dan berhasil mengembangkan kekuatan tempur. Kemudian ia mengolah sosisnya ke puncak dan bahkan memperoleh keterampilan jiwa kebangkitan yang saleh. Mari kita lakukan yang terbaik bersama. Lizzie, saya yakin kita bisa melakukannya sebagai tim. Baik, mau roti? Su Lizzie menunjukkan rasa terima kasihnya dengan cara yang sederhana. Tang Wulin menerima roti itu dan dengan cepat melahapnya dalam beberapa gigitan. Setelah selesai, dia melirik Gu Yue. Bagaimana dengan kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Menikahi kamu. Seluruh mobil menjadi sunyi. Gu Yue bukan orang yang berbicara. Xie Xie telah meniru suara Gu Yue. Hei, Xie Xie, aku tidak tahu kamu ingin mati hari ini. Kata-kata Gu Yue membawa kesan dingin pada mereka. Xie Xie dengan cepat memasang senyum ketakutan. Kakak ipar, saya membuat kesalahan. Saya berbicara tentang apa yang ada di hatimu.
Jangan lupa bahwa saya sedang mengemudi sekarang. Ingat apa yang dikatakan Wulin. Ada 6 nyawa di mobil ini. Jangan bunuh aku. Tang Wulin merah karena malu. Diam. Takut untuk hidupnya, Xie tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Jadi, apa ambisimu? Tanya Tang Wulin, menoleh ke Gu Yue. Dia ingin segera mengganti topik pembicaraan. Setelah hening sejenak, Gu Yue berbicara. Aku tidak ingin membohongi kalian, jadi aku tidak akan memberitahumu. Semua orang heran dengan jawabannya. Mereka mendengar kesuraman dalam suaranya. Oke, kata Tang Wulin. Tidak apa-apa. Setiap orang memiliki rahasia masing-masing. Anda tidak harus memberitahu kami. Gu Yue menatapnya. Sekarang giliranmu. Saya ingin bergabung dengan militer, jawab Tang Wulin tanpa ragu. Yang lain hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Mereka mengira tujuannya adalah untuk menjadi salah satu dari Shrek Seven Monsters, jadi jawaban ini mengejutkan mereka sepenuhnya. Mengapa kamu ingin bergabung dengan militer? Tanya Gu Yue. Itu rahasia. Tang Wulin tersenyum kecut. Sebenarnya, dia ingin bergabung dengan militer untuk mendapatkan kekuatan yang diperlukan untuk menemukan orang tuanya dan mengambil mereka kembali. Namun, dia tidak ingin membebani teman-temannya dengan masalahnya sendiri. Tanpa henti, Su Xiaoyan tersenyum manis. Semoga beruntung semuanya. Saya harap semua impian kita menjadi kenyataan. Tang Wulin memandang keluar jendela, seringai lebar di wajahnya. Saya benar-benar berharap impian saya menjadi kenyataan. Aku bahkan tidak akan peduli jika hari-hariku berlalu begitu saja asalkan ibu dan ayah kembali. Dan Nair juga. Sudah begitu lama. Di sampingnya, Gu Yue menatap ke ruang kosong, tenggelam dalam kontemplasi. Lalu lintas bagus dan mereka melaju di sepanjang jalan raya. Naik kereta akan memakan waktu hanya 2 jam, tetapi mereka butuh 3,5 jam dengan mobil. Satu-satunya lapisan perak adalah bahwa tidak ada insiden di sepanjang jalan. Kami sudah tiba di kota surga roh. Bagaimana kita bisa menemukan lawan? Xie melirik Tang Wulin. Hari sudah senja, kilasan terakhir sinar matahari memudar di kejauhan. Ayo cari tempat tinggal dulu, jawab Tang Wulin. Ini hari yang panjang dan semua orang lelah. Kita bisa memikirkan hal-hal di pagi hari begitu kita beristirahat. Bersambung.